Makanya supaya dunia itu merunduk, segen, baca sholawat. Bangkitkan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Di dalam semua batang tubuh kita ada namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak hadirin kaum muslimin, segenap pengurus, penasehat, pembina DKM Masjid Jami Nurud Dakwah, ya insyaallah pada malam hari ini ba'da kita selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, seluruh dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi, satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis taklim ini, keluar kita dari majlis taklim, seluruh dosa kesalahan kita telah diampuni dan Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ini masih di bulan Maulid. Jadi bulan Maulid itu panjang, kadang-kadang sampai di bulan Rajab. Mau Rajab aja masih Maulid, besoknya Rajaban, ya seminggunya masih ngadain Maulid. Jadi Maulid ini emang luar biasa. Lahiran anak baca Maulid, selamatan rumah baca Maulid, selamatan gang habis dicor baca Maulid, semuanya baca Maulid. Kenapa? Tabarukan namanya, mengharapkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan langit bumi ini adalah sebuah nikmat terbesar. Nikmat terbesar yang ada di permukaan langit bumi ini adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwujudkannya Rasulullah dalam bentuk manusia. Muhammadur Rasulullah basyarun la kal basar. Muhammad itu manusia sama kayak kita, tapi la kal basar, tidak seperti kita. Seluruh apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dan keramat. Makanya orang yang dekat dengan Nabi itu membawa kekeramatannya. Sampai-sampai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah selesai dibekam. Dibekam itu keluar apa itu? Keluar darah kan? Rasulullah bilang sama sahabat tersebut, Abi Dzar Al-Ghifari, tolong buang darah saya, jangan sampai satu orang pun tahu. Baik ya Rasulullah. Dibawa ke belakang sama beliau. 5 menit pulang lagi, kucuk. Bagaimana Abu Dzar? Sudah selesai? Sudah Rasulullah. Tempat aman? Paling aman di dunia ya Rasulullah. Memang di mana kau buang? Di dalam perut saya ya Rasulullah. Ternyata tuh darah diminum, Mbak. Bayangin tuh. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah, tidak ada satupun yang luput daripada perhatian para sahabat. Darahnya saja diminum. Apapun yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kekeramatan. Pohon kurma yang biasa dijadikan telean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, karena dia berdekatan dengan Rasulullah, menjadi telekannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma masuk surga. Berdekatan sama Nabi, bersentuhan sama Nabi, masuk surga. Padahal pohon kurma.
batu pasir yang dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpijak, duduk, itu nanti akan masuk surga. Dan goa, nanti di surga Bapak bakal nemu goa. Ada satu goa yang masuk surga, Goa Thur namanya, di mana di situ Rasulullah SAW berlindung daripada kejaran kafir Quraisy. Dan ternyata di dalam goa itu sudah menunggu seekor ular besar. Begitu Rasulullah SAW masuk, ada lubang besar di dinding goa, itu ular sudah menunggu. Sekian ratus tahun tuh ular menunggu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, begitu cinta dan mahabbahnya aku kepada Rasul Muhammad SAW, pertemukan aku dengannya, ya Rabb. Kemudian Allah berkata kepada sang ular, masuklah kau ke dalam gua Sur, bertapalah kau di sana, nanti akan berjumpa dengan makhluk yang paling mulia di permukaan langit bumi, Muhammad SAW. Ternyata benar, Pak. Rasulullah masuk ke dalam gua karena dikejar-kejar oleh tentara kafir Quraisy, pemuda-pemuda kafir Quraisy, ahli perang luar biasa, ahli pedang, ahli panah, masuk ke dalam bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat itu di lubang ada ular, ditutup sama kakinya, Pak. Ini ular udah memendam rindu yang sedemikian dalam ingin bertemu Nabi. Mau ketemu Nabi dialangin sama kakinya Abu Bakar, dicatek tuh Abu Bakar. Ini kaki siapa nih? Ngalangin gue nih, tahu orang rindu. Wah, orang rindu, Pak. Dilarang sama siapa juga nggak bakalan bisa, Pak, orang kalau dirindu, Pak. Jam 2 malam hujan badai, Mas, udah rindu, pergi dia ke Citayam. Kenapa? Saking rindunya. Ini yang dirindukan adalah manusia yang paling mulia di dunia, Rasulullah Muhammad SAW. Mau ketemu dialangin kakinya, dialangin sama kakinya Abu Bakar, dicatek, digigit, bengkak. Keluar tuh ular, menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah dikawal oleh Abu Bakar dan ular tersebut sampai ke negeri Madinah. Makanya orang kafir Quraisy begitu melihat, wah no Muhammad no, kelihatan no bajunya no, ayo kita kejar. Begitu dikejar kelihatan ular, balik lagi, kagak jadi. Yang awal ular, bayangin. Subhanallah. Dan itu ular akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena mencintai, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aulan nasibi, paling utama manusia yang akan bersama-sama dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala yaumil kiamat, di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita udah nggak ketemu lagi sama Nabi, Nabi udah nggak ada. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah wafat. Tapi kita masih bisa bertemu, berjumpa dengan napasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Sholawat dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat cinta dengan sholat duha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kita cinta dengan Nabi, jangan tinggalin sholat duha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memilah dan memilih itu pekerjaan wajib atau sunnah. Kalau itu pekerjaan turun perintah dari Allah, semuanya wajib buat kita melaksanakan. Begitu. Itu Rasulullah begitu. Sholat duha hukumnya sunnah, tapi itu perintah Allah, wajib buat saya melaksanakan sholat duha. Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat duha. Lain sama kita. Sholat duha itu sunnah kok hukumnya. Dilaksanain dapat pahala, nggak dilaksanain juga nggak apa-apa. Akhirnya kagak pernah dilaksanain. Karena niat, karena melihat hukumnya sunnah. Akhirnya kita menyepelekan hukum sunnah. Padahal sholat duha itu adalah sholat untuk mendudukan seseorang menjadi orang terpuji, menjadi orang terhormat, menjadi orang terpangkat, terderajat. Dengan apa? Sholat duha. Dan salah satu sholat yang bisa menarik rizki dari arah manapun.
Kenapa itu nggak kita laksanain? Nabi saja melaksanakan. Orang yang sudah terjamin masuk surga, semua dosanya sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah, ibadahnya paling khusyuk, istighfarnya paling banyak, sholatnya paling rajin, puasanya luar biasa. Kita, halo, halo, yang dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa belum tentu diampuni, apalagi masuk surga. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Padahal dosa belepotan dari ujung kaki ke ujung rambut. Istighfarnya 3 kali. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang mau diselesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyaklah bersolawat kepada. Mau urusan kita diselesaikan Allah, solawat. Udah nggak usah baca apa-apaan, solawatin aja. Cuman sholawatnya jangan kayak orang biasa dong. Ini uang miliaran, sholawat 100. Ya. Sholawatnya 10.000, 15.000. Ini 5.000 deh nganga. Ini uang miliaran, utang 30 juta, 50 juta, sholawatnya 5.000. Ini sholawatnya 100. Genjot sholawatnya. Susah hidup saat ini, suami di PHK, saya ibu rumah tangga, anak sakit-sakitan, bacain sholawat. Semua guru, semua ulama, semua wali, semua rasul diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Makanya disebut dengan sholawat Jibril. Ijazahnya turun kepada Nabi Khidir sebetulnya. Makanya disebut dengan sholawat Khidiriyah. Makanya kalau kita mau baca sholawat Jibril atau sholawat Khidiriyah, itu tawasulnya harus nyampe kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ila hadratin Nabi Allah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Harus sampai ke sana. Baru sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. 15.000. Arba'ina yauman, 40 hari. Boleh lihat hasilnya. Utang 30 juta lunas. Rumah tangga beres. Saya masih 5.000 nih. 40 hari pertama 5.000. Kayak malam udah jarang tidur. Jam segini udah ngantuk. Kemarin saya sakit, pas diundang maulid saya sakit. Saya nggak bisa hadir. Kenapa? Banyak hajat kita. Dunia ini tunduk dan patuh. Dunia ini dibentuk dan dibuat karena adanya Nur Muhammad. Dunia itu merunduk. Kenapa? Karena dia tahu diri. Dari apa dia dibikin? Dari apa dia dibuat? Dari nur cahayanya Rasulullah Muhammad SAW. Dia merunduk. Takut. Segen. Makanya supaya dunia itu merunduk, segen, baca sholawat. Bangkitkan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Di dalam semua batang tubuh kita ada namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya? Di pusar. Karena anggota tubuh yang tidak ada miripnya, yang tidak ada serupanya adalah pusar. Pusar itu nggak ada yang nyerupain. Apa yang nyerupain pusar? Nggak ada. Begitu bangun tidur jam 4. Jangan kurang dari jam 4. Bangun jam 4. Duduk.
Baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jarinya telunjuknya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tusukin di pusar. Jentik ke atas dikit. Apa yang dibaca? Wal yatalattaf. Tahan. Hei Nur Muhammad yang ada di batang tubuh, sebut nama kita, Muhammad Yusuf. Bangunlah, bangkitlah engkau. Itu cara membangkitkan Nur Muhammad dalam diri kita. Nanti rasain, beda. Beda auranya, rezeki itu gampang, mudah. Auranya beda kalau yang udah bangkit auranya Nur Muhammad. Itu setiap malam begitu kita bangun, bangkitin nurnya Muhammad. Sehingga sholawatnya nyambung. Karena Nur Muhammad yang sudah ada dalam diri kita sudah bangkit, sudah bangun. Begitupun menyembuhkan orang sakit. Itu sembuhnya dengan sholawat. Kebanyakan itu sembuhnya dengan sholawat. Saya fakta, waktu saya masuk di rumah sakit Cibinong 14 hari, itu saya sakit lambung. Karena lambung saya sudah luka. Itu nggak diobatin sama dokter. Saya malah dimasukin COVID. Jadi yang diobatin saya COVID. Padahal saya sakit lambung. Lambung saya udah luka, bergerak sedikit saya sakitnya luar biasa. Saya ingat apa kata guru? Pegang sakit lu, minta sama Allah, minta sama Nabi lu. Dia akan hadir ngobatin lu. Saya pegang. Lagi terbaring tuh saya di tempat tidur. Saya pegang tuh lambung saya. Saya bacain salawat syifa. Gak ada putus tuh saya. 4 hari sembuh. Gak ada rasa sakit lagi. Sembuh saya. Tanpa obat. Bayangin coba. Jadi sholawat ini sangat luar biasa bagi hidup dan kehidupan kita. Karena diutusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan adalah li sya'adatil ummah, untuk kebahagiaan umat. Pertanyaannya, kita sekarang sudah bahagia belum menjadi umatnya Rasulullah? Oh, saya belum ya Rasulullah. Rumah ngontrak, utang banyak, anak sakit-sakitan. Kenapa saya nggak bahagia? Tanya diri lo. Ada yang salah pada diri lo. Lo nggak pernah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam diri, dalam bekerja, dalam berumah tangga. Tidak pernah Rasulullah dimasukin ke dalam rumah tangga kita. Yang ada kita bawa diri. Masukin dong sifat-sifat Rasulullah dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Dari mulai mandi, Rasulullah mewajibkan mandi 2 tempat kepada kita. Sebelum subuh, sebelum asar. Mandi. Kenapa? Air lagi banyak ojonnya, mineralnya luar biasa. Mandi, awet muda. Baca bismillah, baca sholawat. Ini Pak RW hadir tuh. Tuh beliau yang ngasih tahu sama saya. Mandi Ustaz. Sebelum subuh sama sebelum asar. Tuh ojonnya lagi banyak, mineralnya lagi luar biasa. Saya buka kitabnya, benar. Saya kalau omongan orang nggak begitu langsung percaya, nggak begitu langsung saya telan. Saya buka kitabnya. Berarti Pak RW ini selama ini tukang baca kitab, Pak. Makanya beliau itu senang banget hadir di majelis taklim. Ini RW kan luar biasa begini. Kalau belum mati jangan dikubur ya. Iya, kalau RW udah demen di majelis taklim, luar biasa, ilmunya tinggi dia. Mandi itu di 2 tempat. Selain itu jangan mandi. Ini kerja pulang sore, sebelum maghrib kita mandi, gerah Ustaz. Nunggu ntar jam 12 lewat 1. Kan dia masuk dini hari itu. Jam 12.00 tuh dini hari udah. Mandi dah. Sehat insya Allah. Kebanyakan orang rematik, encok, asam urat, mandinya setengah 12.
Udah gitu habis kerokan lagi. Tuh air masuk pori-pori. Jadi Rasulullah ini ngatur hidup kita karena Rasulullah tuh sayang supaya umatnya bahagia. Mandi saja diatur sama Nabi. Supaya umat Islam ini nggak sembarangan mandi. Mandi jadi sakit. Tuh di kamar mandi banyak setannya, Pak. Yang jelas tuh 2 setan di situ bersemayam. Mau kamar mandi siapa kek? Mau kamar mandi kiai, ustad. Tuh ustad setannya gagak kabur. Namanya hubus sama hobais. Suami istri itu dia di situ bermesraan. Apalagi kalau kamar mandinya jorok, nggak pernah disikat, nggak pernah dicat. Kamar mandi dimatiin mulu lampunya. Kamar mandi itu jangan dimatiin lampunya. Kalau nggak ada cahaya masuk, jangan dimatiin. Kecuali ada matahari masuk, cahayanya masuk, baru matiin. Kalau nggak ada matahari, jangan dimatiin. Dia betah di situ. Diatur sama Nabi. Masuk kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Supaya apa? Ketika kita telanjang, mata setan itu tidak bisa menelanjangi kita, tidak bisa melihat aurat kita. Perempuan montok, denok, wah telanjang di kamar mandi, tuh setan demen banget tuh, neng. Dia bilang sama bininya nih, neng lihat tuh neng, wah coba lu kayak dia. Gimana kalau gue jadiin istri? Itu kata dia begitu. Akhirnya begitu keluar dari kamar mandi, pinggangnya sakit. Kenapa ya? Dicolek. Kebelet, kagak sempet ngelangkah kaki kiri baca doa. Wah, main terjang, terpleset. Giniannya masuk, kena pinggiran dari kamar mandi. Jatuh, pembuluh darahnya pecah, meninggal. Kamar mandi itu banyak yang mati, Pak. Jangan salah. Tempat paling menyeramkan tuh kamar mandi. Makanya kalau rumah kosong saya paling takut masuk kamar mandi. Karena setan terus situ bersemayam itu. Itu Rasulullah ngatur hidup kita. Kenapa kita nggak ikutin kalau mau bahagia? Bangun jam 3, mandi. Seger tuh mata kita itu. Jadi kalau bangun itu hentak, paksain. Kenapa? Karena kita digelendotin tuh sama setan. Hentak. Duduk dulu. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba. Beda rezekinya. Orang susah kita enggak. Besok saya mau ngadain maulid nih, hari Minggu, malam Senin, pada Isya. Kata istri, emang lu punya duit ya? Ya Allah yang punya duit, kan gua. Ada aja. Saya butuh dana 7,5 juta. Saya nggak gede-gede ngadain. Karena memang ada santunan anak yatim. Selalu saya kalau ada acara santunan anak yatim. Walaupun gak banyak, cuma 20 orang. Cari keberkahan. Ini masuk di rekening saya udah alhamdulillah 5 juta. Malam ini insya Allah ketutup. Kenapa? Banyak pengurus. Tinggal 2,5 juta lagi. Banyak pengurus di sini. Ada pengurus RT, ada pengurus RW. Coba. Islam itu tenang aja, Pak. Punya Allah kita. Bismillah. Kalau kata ketua nih, Pak Asep, Allah tuh maha kaya, Ustaz. Allah maha kaya. Minta sama yang maha kaya. Caranya bagaimana? Sholawat. Rasulullah cinta dengan Nabi, kita cinta dengan Nabi, ketemu cinta dengan cinta, baca sholawat. Saya nggak bisa Ustaz sholawat yang panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya nggak bisa sholawat tawasulan ya Ustaz. Saya nggak bisa tawasulannya. Udah kepada Nabi aja. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Udah. Karena sholawat itu nggak usah pakai ijazah. Baca Quran nggak usah pakai ijazah. Wirdul Latib, kalau mau nanti saya fotokopiin, itu ijazah. Bukan diijazahin maksudnya, amaliyah yang tidak perlu ijazah. Dan insya Allah untuk memudahkan kita sampai hajat-hajat kita kepada Allah. Dibacanya habis sholat asar sama sholat subuh. Itu Wirdul Latib.
Bacaannya lumayan panjang. Dibaca. Tuh amalia saya tuh itu. Saya cuma 2 amalia. Sholawat, istighfar, widul latif. Baca Quran. Habis sholat subuh baca Quran, dapat 1 juz. Habis sholat maghrib kalau selesai wirid, baca Quran, dapat 1 juz. Nikmat hidup ini. Rezeki, Masya Allah. Luar biasa. Apalagi bulan Maulid. Besok malam Senin, saya ngisi di musola Nur Hidayah, Gang Rambutan, Gang Sawo. Terus saya ngisi lagi di Pitara. Kebagian juga saya rezeki Maulid. Kenapa? Karena kita setiap malam manggil Nabi. Masa iya Nabi nggak ngasih kecipratan buat kita rezekinya, keberkahannya? Pantengin. Gak usah bergerak. Semutan Ustaz berat nih kayak tontonan. Biarin. Tuh stroke asam uratnya hilang udah. Selesai mohon. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bihabibika wa nabiyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah ya Sayyidi, inni atawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hawaiji. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kepadaku ya Allah rizki yang besar, uang yang banyak. Udah, gak usah macem-macem. Kalau uang banyak, mau beli apaan aja enak, mau kawin lagi enak. Rizkinya besar, uangnya banyak. Gak usah minta apa, cuma 1 permintaan. Berikan kepada saya ya Allah rizki yang besar, uang yang banyak. Jalannya dari mana aja? Allah. Nggak usah ditanya. Saya nganggur Ustadz. Ada aja ntar. Malaikat bentuknya manusia ngajakin kita bisnis. Ngajakin kita jual tanah, jual rumah. Ada aja. Malaikat bentuknya manusia. Padahal kita pengangguran. Karena kita rajin sholawat atau jebol. Bismillah. Dapat. Keluarin zakatnya. Begitu caranya Pak. Hidup ini gak usah dibikin mumet. Ikutin apa yang menjadi kebiasaannya Nabi, kesukaannya Nabi, ikutin dalam hidup dan kehidupan kita. Nabi demennya apa nih? Sodako, sodako. Nabi cintanya apa nih? Anak yatim, cintai anak yatim. Nabi demennya apa? Taklim, hadir ke masjid. Taklim, hadir ke masjid. Jadi yang dicintai Nabi step by step, lalaunan, pelan-pelan, mahlan-mahlan, kita ikuti. Nabi cinta dengan tahajud, biarin dia 2 rakaat. Saya nggak bisa bangun malamnya Ustadz, habis Isya aja jam 8, boleh. Habis sholat Isya badiah. Habis badiah sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Karena saya nggak bisa bangun malam Ustadz, saya kerja, ya udah habis sholat Isya jam 8. Itu namanya waktu pertama. Malam itu dibagi 3 waktu. Waktu pertama, waktu utama, waktu paling utama. Jam 8 sampai jam 12, waktu pertama. Jam 12 sampai jam 2, waktu utama. Jam 2 sampai subuh, waktu paling utama. Cuman kalau pengen ketemu Allah, ya di waktu utama, waktu paling utama. Jam 2 sampai subuh, tuh Allah nongol di situ. Kalau mau langsung kita curhat sama dia. Tapi kalau mau diterima sama asistennya, sekretarisnya, di jam 8 juga udah ketemu. Ketuk pintu, Assalamualaikum, ada apaan Pak? Saya mau ngasih proposal ini. Ya udah dah, tunggu dah, ntar jam 3 dia datangnya. Ya udah deh, saya nitip aja dah proposal dah. Nah kalau dibaca, nah kalau kagak. Kalau dibaca proposal kita, kalau kagak. Nah kalau jam 2 kan ketemu sama orangnya. Waalaikumsalam bos, waalaikumsalam, ada apa Ustaz? Saya mau ngasih proposal ini. Dia proposal apa? Kita cerita begini. Ya udah dah, tunggu dah. Stempel sholat duha. Stempel rezeki itu duha. Proposal malamnya kita naikin, stempel rezekinya duha, jebret. Oh iya bener nih stempel dari Ustaz Iwan. Udah. Tunggu dah, 2 hari, 3 hari. Kita lagi begini doa.
HP bunyi, kling 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 kling. Karena HP kita nggak kredit. Ya HP ya, saya diemin aja. Saya lagi wirid. Kata bini kita, jangan ganggu ayah lo, lagi wirid no. Udah. Ya mati ya, saya diemin aja. Apa dalam hati saya bilang, kalau rezeki nggak bakalan kemana. Begitu saya mah. Ini kling 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 kling. Tanggung. Ya HP ya, mana sini? Ya ini belum selesai wirid, selesaiin dulu. Biarin aja urusan dunia mah. Kalau tuh memang itu rezeki kita, nggak bakalan kemana, Pak. Nggak bakalan salah tempat, nggak bakalan satu tuker. Kalau memang itu rezeki kita, wirid terusin sampai doa. Angkat lagi. Kalau memang hari ini harus mendapatkan rezekiku, kau berikan kepadaku ya Allah. Bunyi lagi tuh HP, kling 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 kling. Assalamualaikum, Agus Salim. Ada apaan Kiai? Ente diteleponin susah amat. Bukan susah, ini lagi wirid. Oh iya, ada apaan? Tanggal 13 November jangan lupa. Iya, ada apaan? Ente ceramah dah maulid. Coba. Buat tanggal 13. Buat tanggal 13 rezekinya udah ditentuin. Kalau sehat. Kalau sehat, coba buat tanggal 13, Pak. Rezekinya udah ada hari ini. Hebat Allah ini. Jadi orang yang selalu dipanggil ada. Dipanggil di sholat duha. Yusuf. Hadir ya Allah. Hadir. Dipanggil sholat tahajud. Yusuf. Hadir. Hadir. Jadi Allah gampang ngasih rezekinya. Di duha aja, di tahajud ada. Di sodakoh ada. Di Jumatan ada. Munir, kagak ada. Mana Munir? Panggil kagak ada di duha. Munir, di tahajud kagak ada. Allah nggak pernah manggil hambanya di sholat-sholat fardu, nggak pernah. Kenapa? Karena memang itu kewajiban, udah pasti hadir orang. Tapi di saat-saat tertentu itulah Allah akan memanggil kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jaminan Allah langsung yang ngomong. Siapa yang bangun di sepertiga malam, dia melaksanakan ibadah nafilah tambahan baginya. Niscaya aku Allah yang akan mendudukan dia di tempat yang terpuji. Allah sendiri yang menjamin. Kenapa kita nggak percaya? Lakuin Pak dari sekarang. Ya Allah, ya Rob, ini zaman lagi susah ini, deketin yang maha bisa memberikan solusi, maha kaya, maha hebat, deketin dia, jangan deketin yang lain. Dukun aja lagi susah, pasiennya nggak ada. Deketin dukun, kata dukun gua aja susah toh, agak ada pasien. Akhirnya tuh dukun bikin sensasi, bikin cerita babi ngepet. Padahal dia beli babi di pasar. Ada kan? Depok? Di bedahan itu ada ustad dukun cuman. Karena dia nggak laku, pasiennya nggak ada, bikin sensasi supaya naik daun. Ya Allah ya Rob, ngapain buat seperti itu? Deketin aja Allah. Dunia kalau ada artinya bagi Allah, ketika Allah menciptakan dunia, Allah tidak mau melihat sedikit pun. Kalau dunia ini ada artinya buat Allah, orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah, tidak akan pernah Allah berikan rezeki sedikit pun. Kalau seandainya dunia ini bermakna sebesar sayap nyamuk, kata Allah, nggak bakalan orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang munafik diberikan rizki setetes air pun oleh Allah. Karena dunia ini tidak ada maknanya bagi Allah, tidak ada artinya, bahkan Allah jijik dengan dunia ini. Makanya orang kafir dikasih rizki, orang yang nggak sholat rezekinya banyak. Karena dunia ini nggak ada artinya buat Allah. Cuman buat kita orang yang beriman, ada bagian kita di situ, ada hak kita di situ. Wala tansya nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Dunia ini ada bagian kita, hak kita untuk jadi orang kaya. Bagaimana caranya? Minta sama yang maha kaya.
Caranya sholawat. Maghrib 500 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 500. Doanya tadi belum hafal, langsung ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebutin hajat kita, berikan kepadaku ya Allah rezeki yang besar, uang yang banyak ya Allah, sebagai bekal untuk ibadah kepadamu ya Allah. Isya 500, subuh 500, duha 500, udah 2000. Boleh buktiin 7 hari dulu lah, buktiin. Satu, terhadap ekonomi kita. Yang kedua, keruwetan kita Allah selesaiin. Sholawatin aja Pak, karena bacaannya gampang dan mudah. Yang pertama, yang keduanya sholawat nggak usah pakai wudhu. Sholawat nggak usah hadirnya hati. Artinya baca sholawat kagak usah husu. Orang nggak husu baca sholawat diterima sama Allah, diterima sama Nabi. Sambil nonton sinetron nih baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Andin lagi main seru-serunya nih, diam dulu. Liatin dulu deh tuh Aldi Baran. Lagi nonton sinetron. Begitu iklan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Main lagi, berhenti lagi. Kagak usah hadir hati. Diterima sholawat kita sama Allah. Kagak usah ngadep kiblat, diterima sholawat kita sama Allah. Bayangin tuh sholawat. Gak pakai wudhu sholawat. Paling gampang, paling mudah. Untuk menambah power daripada sholawat, powernya supaya kuat nih sholawat kita, iringin dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu menggulung semua ilmu. Ilmu apapun digulung sama bismillah. Kapan dibacanya? Kalau mau malam monggo. Kalau mau habis sholat subuh 70 menit setelah subuh, namanya waktu isyraq, jam 6:05. Sholat isyraq dulu 2 rakaat. Sholli sunatan isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah isyraq, terbit fajar karena Allah Ta'ala, terbit sang surya itu. Duduk ngeliatin matahari, duduk aja di kursi depan teras, baca bismillahnya 300. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawatnya 300, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba. Gak usah lama-lama, seminggu, gak usah putus. Buktiin, rasain. Gak usah cari dukun, gak usah cari paranormal. Datengin Nabi, datengin Allah. Cara seperti itu. Tatap tuh matahari itu. Baca bismillah 300, baca sholawat 300. Rutinkan setelah sholat isyraq. Itu namanya menambah power sholawat kita. Jadi sholawat kita ini ada powernya. Apa itu? Bismillah. Kita dorong dengan bismillah supaya naiknya cepat. Itu oleh-oleh yang saya bisa berikan, Bu. Saya ngaji belasan tahun dengan guru, saya nyari di mana-mana, jauh, berat perjalanan, saya bagi dengan percuma. Dan ternyata dari semua ilmu yang saya pelajari dari kiai manapun, dari habib, dari ustadz, bermuaranya dengan sholawat, istighfar, dan bismillah. Cuman 3 udah. Nggak ada lagi. Sholawat, istighfar, bismillah. Udah nggak ada lagi ilmu. Itu aja rutinkan. Istighfarnya 313. Sholawatnya 5000. Bismillahnya 300.
setelah Isra. Setiap hari yang belum punya istri dianterin nanti sama Allah. Bidadari langsung dari sorga. Yang gak butuh makan, gak repot kita ngasih empan, bidadari, iya kan? Allah turunin terbidadari buat kita. Kita lagi mancing, tahu ada bidadari. Bentuknya ikan mas. Coba. Ayo rutinkan. Saya dapat dari guru-guru saya ijazahkan tuh sholawat Jibril, insya Allah. Mungkin Ustaz Rifai Adam juga mengijazahkan. Karena memang rata-rata ulama kiai waliullah itu ijazahnya adalah sholawat Jibril. Tapi saya tambahin dengan istighfar dan bismillah. Pegang teguh, amalkan. Nanti kalau sudah ada yang berhasil sebagai testimoni namanya cerita di sini. Ustaz, saya punya masalah ini. Saya sholawatin, saya istighfarin, saya bismillahin. Ternyata selesai Ustaz. Nah, cerita di sini. Jadi apa? Sugesti. 7 hari dulu, Pak. Apalagi yang udah, mohon maaf ya, yang udah sepuh-sepuh, yang udah sakit-sakit. Kan banyak waktu nih, padahal Mas ya, Pak Haji. Sholawatin tangannya, tiup, sembuh loh. Pegang, bismillah, sholawatin, tepok-tepok. Sholawatin aja. Tiup. Sembuh insyaallah. Saya sakit jantung, Pak. Tapi orang nggak ada yang tahu saya sakit jantung. Kenapa? Karena saya nggak seperti orang sakit jantung. Ceramah saya menggelegar, orang lemes. Bagaimana? Ya. Saya main badminton. Sekarang saya lagi demen main badminton. Olahraga jantung. Kemarin saya berenang. Kemudiannya ngos-ngosan. Jadi nggak seperti orang kaya jantungan, kagak. Kenapa? Karena kita punya Rasulullah, punya Nabi. Hirup napasnya Rasulullah, masukkan ke dalam diri kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ada pertanyaan? Karena momentumnya memang harus saya perkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak saya perkenalkan siapa Rasul, salah. Dan ternyata Rasulullah itu setelah hidup, setelah meninggalnya membawa keberkahan buat umatnya. Orang yang rajin dan dekat dengan Rasulullah, berteman dengan Rasulullah. Sekarang Rasulullah nggak ada, berteman dengan nafasnya Rasulullah. Sunnah-sunnahnya kita laksanakan, sholawat kita baca, insya Allah hidupnya bahagia. Insya Allah bahagia. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya, Bu? Jadi Ibu kalau nggak ada beras, sholawatin. Sholawatin aja bismillah. Di mana kita naruh beras? Di pendaringan. Kagak ada beras di situ, pegang pendaringannya, sholawatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak ada beras nih ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minta beras ya Allah, sallallahu. Dikasih sama Allah beras. Kebetulan Pak RW lewat, nggak punya beras nih. Ada beras nih, Bu. Ambil di rumah, balas bansos tuh. Langsung hari itu juga dibalas oleh Allah. Caranya yang nggak mungkin Allah nurunin beras langsung ke depan Ibu. Ngucur beras dari langit-langit, nggak mungkin. Caranya melalui hamba Allah. Pak RW lewat, Pak RT lewat, atau siapa yang orang kaya lewat ya. Kedengeran nih orang lagi merintih nggak punya beras, ya Allah kasih anak amat tuh, kasih beras. Kadang dikasih lebih, duitnya juga dikasih. Begitu, sholawatin. Kita yang nggak punya duit di dompetnya, lihat dompet, wah ya Robi cuma 500 perak, sholawatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wah nggak ada duitnya nih, sallallahu ala Muhammad, sholawatin. Hah? ATM sholawatin.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bilang apa RT isiin, ngisi sendiri. Jangan salah Pak, ATM disolawatin isi sendiri. Gak usah kita yang nabung, banyak itu testimoni. Banyak. Dia tukang beca, tabungannya cuma 5.000. Itu aja sisa bekas ngambil. ATM-nya disolawatin sama dia sambil nunggu pelanggan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, masuk loh. Masuk loh. Diajak ngobrol tuh ATM, bener masuk Pak, 300 juta. Dulu yang kasus Bank Centuri, masuk dia, pas begitu dia lihat ATM, buset, 305 ribu, 300 juta 505 ribu, bayangin tuh masuk. Dia ambil semuanya sama dia, beli rumah. Coba itu. Dari siapa itu? Allah. Kenapa jadi masuk rekening dia? Allah. Cara kerjanya Allah, nggak usah pikirin. Yang penting sholawatin aja. Mau apa lagi sholawatin Pak? Bini. Sholawatin bini. Bini 2, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bini 2, sallallahu alaihi. Agak percaya. Sholawatin, apaannya nggak perlu. Sholawatin aja. Bismillah. Ya. Baik. Untuk mengatasi kebingungan, pegangan. Pegangannya apa? Al-Quran dan hadis. Wa in tanaja'tum farudduhu ilallahi war rasul. Jadi kalau kita bingung terhadap suatu masalah, lihat aja hadisnya. Lihat aja nabinya. Lihat aja Al-Qurannya. Dalam Al-Quran ada nggak? Dalam hadis ada nggak? Tentang perayaannya Maulid. Oh, saya nggak nemuin Ustaz. Bapak belum baca. Orang Bapak aja nggak bisa baca. Logika dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dia berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis? Ini pegangan pertama ya. Dalil akli dulu, akal. Maulid itu artinya ulang tahun. Memperingati ulang tahunnya Rasulullah SAW yang lahir setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Maulid artinya. Dilahirkan Rasulullah tanggal 12 hari Senin. Karena Rasulullah SAW ini adalah kenikmatan terbesar di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Bentuk kasih sayang Allah kepada alam ini dilahirkan dan diwujudkannya, diciptakannya Rasul yang namanya Muhammad. Bentuk manusia seperti kita. Jadi Rasulullah senantiasa memperingati maulidnya sendiri, kelahirannya sendiri dengan beribadah kepada Allah, melaksanakan saum, melaksanakan puasa. Ya. Jadi Rasulullah sendiri merayakan ulang tahunnya. Kan kita sering bilang Maulid itu bid'ah, nggak ada ajaran yang dari Nabi. Lu nggak tahu, makanya lu bilang bid'ah. Kenapa dibilang bid'ah? Karena Rasulullah nggak mencontohkan. Kalau gue kasih tahu, Nabi itu berpuasa. Kenapa Nabi berpuasa? Nggak di hari Selasa, nggak di hari Rebo, nggak di hari Jumat, nggak di hari Sabtu, hari Minggu. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin, saya tanya? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Rasulullah itu berpuasanya di hari Senin? Karena Rasulullah itu merayakan maulidnya dirinya. Rasulullah bersyukur atas kelahirannya dengan bersaum, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata siapa Rasulullah tidak mencontohkan? Justru Rasulullah mencontohkan. Artinya bagi kita yang lahir di setiap hari apa, Rasulullah mencontohkan. Kita namanya, kalau di Jawa itu namanya puasa weton. Salah satu fadilahnya yang saya baca di dalam kitab Khajainatul Asrar karangan Syekh Muhammad Haqi An-Najili adalah orang yang mempuasakan hari wetonnya
tidak akan pernah kena santet. Nggak bisa diguna-guna. Kuat jiwanya dia. Dan rezekinya banyak. Orang yang sering mempuasakan dirinya di hari lahirnya. Saya hari lahir hari Selasa. Itu api saya, panas, membakar. Makanya saya kalau nanam pohon pasti mati. Saya nanam pohon apaan aja pasti mati. Tapi kalau saya melihara ikan gak ada yang mati. Kenapa? Karena air. Maka saya kalau puasa di hari Selasa saya. Senin, Selasa, Kamis. Itu dalil aklinya. Jadi Rasulullah itu mempuasakan dirinya di hari Senin karena dia merayakan, bersyukur atas kelahiran. Nah, kita sebagai umat, Rasulullah mencontohkan kepada kita bersyukur atas kelahirannya dirinya. Kita sebagai umatnya apatah lagi? Sudah barang tentu kita harus bersyukur atas kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Anak saja sebagai amanah dari Allah sudah sekian tahun. Rumah tangga kita nggak punya anak, kemudian lahir seorang anak. Setiap ulang tahunnya dari mulai 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun diulang tahunin sebagai rasa syukur, sebagai rasa Begitupun atas kelahirannya Nabi sebagai rasa syukur telah dilahirkannya Rasulullah, maka kita melaksanakan acara Maulid. Maulid itu kan semuanya ibadah kan? Apa yang gak ibadah di Maulid? Saya tanya. Ayo. Orang datang ke tempat kita silaturahmi. Ibadah bukan? Silaturahmi, bertatap wajah dengan ulama, menatap wajah ulama, perintah dari Rasulullah. Ibadah bukan? Membaca Al-Quran, membaca sirah nabawiyah, riwayatnya Rasulullah. Itu ibadah. Membaca sholawat, ibadah. Apalagi? Menghidangkan makanan. Apakah bentuk makanan, bentuk minuman, itu sedekah. Itu ibadah. Apa yang gak ada ibadahnya di dalam Maulid? Gak ada. Di Maulid gak pernah kita datang nyeritain orang. Gak ada. Menggibah gak ada. Yang kita ceritain adalah bagaimana Rasulullah SAW. Kalau ada yang berpolitik, ya monggo silakanlah. Karena Islam itu sendiri politik. Gak boleh kita anti dengan politik. Wah, ini masjid gak boleh bicara masalah politik. Salah, Pak. Islam itu berpolitik. Kalau kita gak kenal politik, dipolitikin ntar. Dalil naklinya dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di surah Al-Anbiya. Baca deh dari ayat 1 sampai selesai. Di situ ada kata-kata kenikmatan terbesar dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ketika kamu mendapatkan kenikmatan, Rasulullah kenikmatan bukan? Bersyukur. Cara bersyukurnya ya beda-beda. Kalau saya orang NU, ahli sunnah wal jamaah, cara mensyukuri Rasulullah dilahirkan sebagai nikmat yang terbesar adalah dengan cara apa? Maulid. Baca asyroko, baca tahlil, ngirim arwah dengan para leluhur, para nenek moyang kita, para suhada kita, para ambiya kita. Namanya tawasul. Karena kita sadari bahwa Islam ini datang ke Indonesia, hadir di Indonesia, ada di masjid ini, perantaraan wali-wali Allah. Para ulama, para kiai, para guru, para asatid yang ngajar di musola ini, bil khusus yang mewakafkan ini tanah jadi masjid. Makanya saya selalu, kalau ngajar, pasti saya bacain Fatihah buat beliau. Supaya pahala orang yang hadir di sini ngalir ke beliau. Namanya pahala jariyah. Begitu, Pak? Ya, menghormati. Ya itu kan saya bilangin tadi. Ada yang baca kunut, ada yang enggak. Kalau ulama kiai itu memahami kunut dengan enggak kunut itu apa artinya? Kunut itu furu'iyah. Bukan wajib, bukan qot'i.
Yang wajib itu sholat subuhnya. Kalau orang nggak sholat subuh dosa. Sholat subuh pakai kunut sah nggak? Sholat subuh nggak pakai kunut sah nggak? Yang nggak sah, yang nggak sholat, yang berdosa itu yang nggak sholat. Jadi kalau kiai ulama ustadz mengerti tentang itu, nggak ada yang berantem, nggak ada yang membid'ahkan, nggak ada yang mengkafirkan. Yang terjadi berantem itu orang yang nggak punya ilmu, ilmunya cetek dangkal ngeluarin fatwa. Kita dulu dengan Muhammadiyah, saya NU dengan Muhammadiyah, itu nggak ada gitu permasalahan. Dibidah-bidahin, yang bidah-bidahin siapa? Aliran baru sekarang ini. Yang dia tidak paham dalil, tidak paham nas, dia mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Padahal kalau kita lihat apa itu bid'ah, di dalam kitab Kiswatul Anwar itu ada 5 macam bid'ah. Nanti saya bawa kitabnya. Ada bid'ah wajibah. Apa itu bid'ah wajibah? Rasulullah nggak nyuruh, Rasulullah nggak memerintahkan, tapi wajib hukumnya. Apa itu? Penulisan Al-Quran. Al-Quran dijilid, Al-Quran dikasih harokat. Itu bid'ah wajibah. Kalau nggak ditulis Al-Quran, anak cucu kita bisa baca apa? Saya tanya. Penghafal Al-Quran udah pada meninggal. Pemberian harokat, titik, nun, ba, ta, sa, itu sama. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Sekarang Bapak bisa bedain itu nun, itu ba, ada titiknya kan? Itu Nabi merintahin nggak? Enggak. Sampai ketika Sayyidina Umar menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini sudah 70 orang mati syahid ketika terjadi perang Uhud. Ini penghafal Quran akan habis. Kalau Quran tidak dijilid, kalau Quran tidak dibentuk menjadi satu mushaf, Quran akan hilang dari permukaan bumi ini. Bagaimana anak cucu kita nanti akan beriman kepada Al-Quran? Wujudnya tidak ada. Apa kata Abu Bakar? Ini sangat berat. Seandainya aku bisa mengangkat bukit Uhud, akan aku lakukan daripada melakukan perbuatan ini, karena ini tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena ini adalah wajib buatku, buat keturunanku, makanya dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, diperbanyak Al-Quran. Begitu, Pak. Jadi saling menghormat. Itu baru bidah wajibah itu. Masih ada 4. Udah jam 7:30. Kasihan orang, delah ya Rabbi. Datang ke sini kan ada yang belum makan. Nah, saya sendiri belum makan. Delah ya Rabbi. Kita tutup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diamalin. Diamalin dikit-dikit, Pak. Guru udah banyak ngomong ini. Diamalin ngapa? Buset dah. Udah berapa minggu saya ngasih tahu tentang sholawat ya? Bulan yang lalu saya ngasih tentang sholawat. Ini belum ada yang ngamalin. Kenapa? Belum ada yang bawa duit. Berarti belum ada yang gol. Kalau kesini udah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz nih. Wah, berapa nih? 10 juta. Tuh, berarti udah ada yang berhasil bisnisnya. Berarti golnya lebih dari segitu. 100 juta golnya. 10%-nya kan 10 juta kan? Gitu. Jadi kalau gol bawa ke sini 10 juta, ya enggak? Nah, kita bagi-bagi. Ini yang datang berapa orang? Ya enggak? Gocap. Amin. Baik, kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan dengan barakah dari lahirnya Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat semua kesulitan-kesulitan kita. Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Allah akan berikan kepada kita rezeki yang besar, uang yang banyak. Allah akan sehatkan jasmani rohani hati kita. Allah akan jadikan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Sukses masa depannya menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Kita diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah. Suami-suami kita diberikan pekerjaan yang tetap, gajinya besar. Insya Allah bermanfaat untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk negaranya, bangsanya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah.
ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bihabibika wa nabiyyika sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi inni atawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hawaiji ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada malam hari ini kami duduk bersimpuh ya Allah, melaksanakan perintah-Mu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kemudahan hidup kepada kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah, fid dini wa dunya wal akhirah ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang besar, uang yang banyak ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang besar, uang yang banyak ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang besar, uang yang banyak ya Allah, sebagai bekal untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran kepada kami ya Allah. Sehatkan jasmani rohani hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi as-sani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.